Walaupun akal itu penting, tetapi akal bukan yang paling penting. Jangan hanya mengandalkan akal dalam beragama, tetapi penting akal itu. Akal yang sehat. Tongkat ini tidak akan sampai ke sini kalau tidak ada yang bawa. Ujung-ujung tidak akan datangnya tongkat ini ke sini karena ada yang bawa. Siapa yang punya? Gitu pula kita tidak akan sampai kemana-mana kalau tidak ada yang bawa. Siapa yang bawa kita? Guru mursyid. Kalau mau mengerti dulu bahwa tongkat koma berhenti sholat, terus saja sholat itu menghadap batu. Ini akal itu penting, tapi jangan hanya mengandalkan akal. Kalau bukan murid, gagal paham, salah paham terhadap perkataan guru, wajar. Kenapa? Kalau bukan murid, kenal juga tidak. Ingkar terhadap maklumat, ingkar terhadap perkataan, kenal juga tidak. Tahunya hanya dari medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Ya Allah ya Haqq ya Nur ya Mubin nawwir qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir. Barakati wa karamati wa asrari jami' ahli silsilah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahansuriyah Layasir Marasa BPKN radhiyallahu anhu maqaddasa sirruhum amin amma ba'du. Para tamu-tamu yang mulia, para masyayikh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahansuriyah Layasir Marasa BPKN, Nabi khusus Hadratus Syekhina wa Mursyidina Murabbi Arwahina As-Sayyid Syekh Muhammad Abdullah Sayyidullah Masruh Qaddasallahu sirrah lahul Fatihah. yang mulia, para wakil tatim Syekh Mursid, khusus sahibul wilayah yang ikut membersamai kita pada malam hari ini, yang mulia Kiai Abah Kiai Imam, juga yang mulia Kiai Haji Mustafa Taufik. Kita doakan beliau berdua khususnya dan para wakil tatim semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para satri, para hujat, para mubalik, para pengurus madrasah, sesepuh manaqib, wabil khusus yang kita muliakan sahibul bait, pemangku manaqib pada malam hari ini, keluarga besar madrasah keluarga Al-Junaidi. Kita berterima kasih dengan mendoakan beliau, semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Dulu baik dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi sudah disampaikan tabarruk pada syuhur di mana Hadratus Syekh mengutip firman Allah surah Ibrahim ayat 24, di mana surah itu diawali dengan istifham, dengan pertanyaan. Allah bertanya. Sedangkan kalam Allah itu, firman Allah itu qadim. Qadim itu tidak seperti kita baru. Kita sekarang ngomong, ntar ada berhentinya, ntar ngomong lagi. Bedanya kalam qadim dengan itu. Artinya apa? Firman Allah itu dibaca tidak dibaca setiap saat sebetulnya menyeru manusia. Alam taruh, tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kalian melihat? Kalau bahasa Sunda apa? Ningali. Tidakkah pernah manik ningali? Nah, gitu tahu.
Kalau bahasa kasarnya boga otak apa tuh gitu. Kasarnya ya. Iya, itu untuk berpikir. Artinya apa? Di dalam agama akal itu penting. Buktinya apa? Buktinya kewajiban beragama dalam agama, bukan beragama. Kewajiban beragama dan kewajiban dalam agama itu bergantung kepada adanya akal yang sehat atau tidak. Sholat orang tidak berakal, bagaimana orang tidak berakal? Ya, wajib apa tidak? Tidak wajib. Tidak ada kewajiban beragama bagi orang gila. Jadi lamun yang bebas, jadi Ada geje. ada geje. Tetapi walaupun akal itu penting, tetapi akal bukan yang paling penting. Jangan hanya mengandalkan akal dalam beragama, tetapi penting akal itu. Akal yang sehat. Khususnya kita para murid Hadratus Syekh Muhammad Abdullah Syaiful Masud mesti cerdas menyikapi banyak hal, termasuk di dalamnya memahami kalam-kalam Hadratus Syekh atau maklumat-maklumat dari guru hati. Kalau bukan murid, gagal paham, salah paham terhadap perkataan guru, wajar. Kenapa? Kalau bukan murid, kenal juga tidak. Ingkar terhadap maklumat, ingkar terhadap perkataan, kenal juga tidak. Tahunya hanya dari medsos. Makanya kepada MUI kan apa bilang, baca Al-Quran, jangan baca koran. jangan baca TikTok. Jadi orang lain salah paham bergaul terhadap guru mursyid itu tidak berbahaya, tidak masalah. Yang masalah, yang berbahaya, kita sebagai murid gagal paham, salah paham terhadap perkataan guru. Karena tadi tidak menggunakan akal, pakai akal, pahami perkataan guru. Tetapi tadi akal itu bukan yang paling penting, bukan yang paling utama. Jangan hanya mengandalkan akal. Makanya ayat itu oleh para ulama, ayat-ayat semacam itu di dalam Al-Quran, di antara pelajaran Al-Quran adalah Al-Quran memberikan pelajaran melalui tamsil, melalui siloka tadi, kalau bahasa kayak siloka. Siloka. Tidakkah kamu perhatikan apa silokanya? Satu, ada pohon, akarnya kuat, asluha sabitun, akarnya kuat, pokok. Wafar uhafis sama, batang yang menjulang tinggi, kuat. Walaupun ada badai, dia tidak akan tumbang. Tu'ti ukulaha kulahin lebih. Buahnya nggak kenal musim. Ibarat durian masih ada musimnya. Sekarang masih ada nggak nyari durian? Ada. Tidak ada ya. Kalau lagi musimnya gampang sih. Kalau lagi nggak musim. Siloka di 24 ini, bulan 24 ini, kulahi lebih. Setiap saat sedang waktu, kagak ada musimnya. Bandingkan dengan satu pohon yang lain. Karena sering disebut pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi, berbuah setiap saat. Kalau di Arab, korma. Kalau di Indonesia apa? Pohon kelapa, nggak kenal musim. Batangnya bisa dipakai apa saja. Akarnya begitu kuat. Enak akarnya. Enak akarnya. Akarnya. Terang tuh, Pak. Terang tuh. Bandingkan, disuruh pakai akal, pakai otak, suruh pakai logika. Bandingkan dengan pohon yang lain. Kasajaratin khabithatin istusat min fawqil ardi malaha min qawar. Jangankan batangnya tinggi,
Jangankan ada buahnya, akarnya saja ditiup sedikit tumbang. Bantoke. Iya. Perumpamaan, suruh mikir apa itu. Oleh karena itu Syekh ditangkap, diambil. Intinya itulah perumpamaan la ilaha illallah. Satu yang ditanam, yang ditalqin, itulah seperti pohon yang akarnya kuat di dalam, ada batangnya, ada buahnya. Apa akarnya di dalam? Itu ditalqin akarnya. Ditanam di tanah hati, di ardil qalbi. Ini juga pakai akal lagi, pakai otak lagi supaya mikir. Karena kata ulama sufi, alam semesta ini itu semuanya idrah, tamsil, ilustrasi daripada apa yang terjadi di dalam diri manusia. Kebalikan daripada ilmu pengetahuan umum. Kalau ilmu pengetahuan umum, manusia itu namanya alam mikro, kecil. Kalau alam semesta namanya alam makro. Kalau kata sufi, yang kecil itu bukan manusia, yang kecil itu semua alam semesta. Itu alam mikro, yang besar apa? Manusia. Kenapa? Karena alam semesta, dunia dan segala isinya, berikut surga dan neraka diciptakan untuk kalau pohon saja tadi kata Kiai, kalau kagak ditanam bisa tumbuh apa tidak? Apalagi la ilaha illallah. Kalau nanam pohon di air tumbuh apa kagak? Kagak. Tanamnya ditanam. Jadi bukan apa? Bukan air, bagian apa? Gondok. Bagaimana tadi mesti ditanam? Begitu pula dari itulah perumahan-perumahan banyak. Kalau kita, maka Al-Quran bertanya pada manusia itu, afala yatadabbarul Qur'an? Apakah tidak memperhatikan Al-Quran? Kita oleh guru mursyid, mana-mana Al-Quran itu sudah istilahnya tinggal terima matang. Itulah kita mau kagak baca ayatnya, tapi dikasih la ilaha illallah. Tadi kembali lagi, akal itu penting, tapi jangan menggunakan akal. Jangan hanya menggunakan akal. Ya, akal itu penting. Silakan. Ini kita seperti tongkat, ini jauh ini tongkat ini, sampai dibawa saya dari Jakarta ini. Alik. Tongkat ini tidak akan sampai ke sini kalau tidak ada yang bawa. Ujung-ujung tidak akan datangnya tongkat ini ke sini karena ada yang bawa. Siapa yang punya? Gitu pula kita tidak akan sampai kemana-mana kalau tidak ada yang bawa. Siapa yang bawa kita? Guru mursyid. Silakan menggunakan akal. Nah, saya datang sekali juga selain niat ini yang paling utama. Terima kasih kepada Deni Mustafa, kepada Syedul Baik, jadi wasilah. Itu niat silaturahim. Di sini paling utama khususnya saya pribadi dan juga khusus di sini barangkali ada yang dulu semasa hidupnya kenal atau berhubungan dengan orang tua, almarhum almarhumah Gaya Mansur yang Muhammad Arifin. Saya juga niat menyambung silaturahim beliau seperti itu. Nah, itu kewajiban seorang anak. Termasuk itu juga datangnya saya ke sini itu wasilah beliau. Nyatanya saja lah ke sini itu sebab kendaraan beliau. Ini silakan berkata hubungan alam semesta contoh untuk apa yang ada dalam diri kita. Hubungan lahiriah menciptakan memberikan berpengaruh, memberikan dampak tertentu. Seperti tadi saya karena sebab menantu dari Kiai Soleh kenal Kiai Torki bisa kesininya aja pakai kendaraan beliau. Itu hubungan lahirnya. Kita nikah sama perempuan
tadinya sebelum nikah dengan perempuan itu, kalau kita pegang bersentuhan dengan ibunya, Madam Syafi'i ya, kalau bersentuhan dengan ibunya, wudhu kita batal atau enggak? Batal. Setelah nikah, batal atau tidak? Tidak batal. Jadi hubungan lahiriah, memberikan dampak. Begitu juga hubungan Tuhan. Kita ketemu guru mursyid, tadi ada pengaruhnya. Nah, sebagaimana tadi hubungan lahiriah ada pengaruhnya, bahkan kalau yang tadi mertua itu mahramnya namanya mahram mu'abbad. Jadi walaupun udah cerai sama anaknya, sama ibunya tetap tidak coba itu. Sebegitunya. Apalagi urusan Tuhan. Sederhana gini lah, makan nasi kenyang apa enggak? Kenyang. Minum enak apa enggak? Segar. Tidur apa rasanya? Nyenyak, nikmat. Zikir apa rasanya? Ada rasanya. Kalau makan aja kenyang, kalau tidur aja enak, kalau minum aja segar, apalagi zikir. Sayangnya ibarat lidahnya masih sariawan. Jadi harusnya enak. Gitu. Jadi jangan nyalain zikirnya. Masa zikir kalah sama nasi? Iya. Ada yang tadi tanya ke saya itu, mau bertanya tentang maklumat masalah. Dia begini, kamu pernah ngerasain makan nasi banyak nggak? Iya, apa rasanya kenyang? Kalau minum yang banyak apa rasanya? Kalau tidur apa rasanya nikmat? Sekarang saya tanya, kamu pernah nggak ngerasain zikir ribuan dalam satu hari? Nggak pernah, ya udah terusin aja. Hah? Beda nggak orang yang makan nasi sama yang nggak makan? Beda. Orang yang udah makan semangka sama yang belum pernah mencicipi semangka, tidak tahu rasa. Mau digambarin kayak gimana juga orang belum pernah nyicipin. Man lam yaduk lam yadri. Siapa saja yang belum pernah nyicipin aja belum. Apalagi doyan, nyicipin aja belum. Lam yadri itu kan nanti belum masih belum. Bagaimana bangsa yang tiap hari dikirnya ribuan pasti tadi berpengaruh terhadap perilakunya, terhadap ucapan-ucapan. Pasti. Murid saja beberapa orang ada yang mengalami ahwal-ahwal, istilahnya tadi pengalaman Tuhan. Waktu di Banten itu, waktu sekolah di Banten, ibunya istri kiai saya itu kalau masak itu nggak boleh dikasih garam. Kenapa? Karena tanpa dikasih garam udah asin. Jadi kalau digaramin malah jadi keasinan. Kenapa? Karena budaya tadi. Nah, jadi itulah pengalaman rohani zikir itu ada dampak. Nah, sudah balik lagi bahwa beragama itu penting menggunakan akal, tapi jangan hanya mengandalkan akal. Makanya saya mau menyampaikan kalau masalah tentang tongkat nih yang belum lama ini baru keluar. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau mau mengerti dulu bahwa tongkat berhenti kalau mau mengerti dulu bahwa tongkat berhenti belum ada dengerin belum? Oh ya, jadi nggak update. Kalau mau mengerti dulu bahwa tongkat berhenti sholat, terusannya sholat itu menghadap batu. Nih
akal itu penting, tapi jangan hanya mengandalkan akal. Bahkan ada waktunya jangan dipakai dulu akalnya. Apa tadi? Kalau mau mengerti dulu bahwa tongkat koma berhenti sholat itu menghadap, benar nggak? Sholat kita kemana nih? Sholat jasad menghadap apa? Karena itu dari apa? Batu. Tadi secara khusus kalau sahabat menyebutkan yang dimaksud batu itu hajar aswad. Tapi setiap bangunan Ka'bahnya juga memang dibuat dari batu. Coba kalau pakai akal itu, berarti iya ya. Katanya suruh nyembah Allah, tapi kok tiap hari menghadap batu. Berjaya sholatnya. Nah, makanya gini. Al-Quran sumber petunjuk tadi kita dikasih yang matang dari bangsa Arab. Al-Baqarah kata ulama setiap surat itu ada ayat inti, ada ayat yang pokok. Jadi semua ayat di surat itu supaya manusia memahami ayat pokoknya. Contoh Al-Baqarah. Kata ulama Al-Baqarah itu tidak semua ulama, sebagian ulama ahli tafsir khusus yang saya baca kitabnya itu Syekh Ali Jum'ah. Kata beliau surat Al-Baqarah itu inti ayat adalah ayat 131. Ayat 131 itu Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu", ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Aslim, hai Ibrahim, bahasa kita sekarang, Islamlah kamu, tunduklah kamu, patuhlah kamu, taatlah kamu, nurutlah kamu, ikutlah kamu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Kalau bahasa sekarang apa jawabannya? Siap, laksanakan. Aslamtu li rabbil. Kalau kita tanya lagi, enggak dipakai akalnya. Asli. Semua ayat Al-Baqarah kata ulama ini supaya manusia membentuk pribadi-pribadi sikap jiwa seperti sikapnya Nabi Ibrahim senantiasa aslamtu li rabbil alamin, punya sikap al-Islam, al-khudu wal inqiyad, tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada Allah. Lihat ayat pertama Al-Baqarah apa? Alif lam, yang umum diartikan alif lam ini itu apa? Allah yang tahu. Allahu a'lamu bimuradihi bitadi. Hanya Allah yang tahu. Maksudnya apa? Artinya kita serahkan kepada Allah. Kita ikut saja. Ngerti tidak ngerti? Apa karena kita tidak ngerti itu alif lam yang enggak kita baca? Wah, langsung aja baca kayak tua lah, enggak dibaca. Karena enggak ngerti. Akal itu penting, tapi jangan hanya menggunakan akal. Lihat ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini Al-Quran maksudnya termasuk makna kitab kata pengasabah adalah Nabi Muhammad la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Kalau tidak ragu berarti yakin apa yang diperintahkan Al-Quran kerjakan. Ngerti tidak ngerti kerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kata yakin la raiba fihi kita kerjakan. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Gak perlu pakai nanya kenapa. Nah, terus itulah orang-orang yang tunduk yang patuh itu namanya orang muttaqi, orang takwa. Siap ikut, tunduk, patuh, taat, ngerti tidak ngerti kerjakan saja. Jangan jadi yang kedua, yaitu apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini contoh orang yang tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh. Mau dikasih dalil Qur'annya, mau dikasih hadisnya, kalau sudah tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat, la yu'minun, tidak akan percaya. Kalau sudah tidak tunduk, tidak patuh.
Makanya tadi kalau bukan murid tidak masalah, itu tidak ada kewajiban bagi mereka untuk tunduk dan patuh kepada bangsa apa. Yang wajib adalah kita para murid. Walaupun sebenarnya kalau mereka paham mereka juga. Atau apalagi jadi yang ketiga, wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bahaya yang ketiga. Apa? Di lisannya siap percaya ikut, tapi sebetulnya di dalam hatinya Menaruh ya. menaruh. Kenapa itu? Kalau di sini menaruh. Emang. Apa? Bicara soal Islam, Al-Baqarah itu supaya manusia tunduk dan patuh, karena ini awal Al-Quran. Awal Al-Quran itu termasuk pemujizatan Al-Quran. Jadi susunan Al-Quran berbeda dengan susunan turunnya wahyu. Kalau pertama kali wahyu yang turun adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi nggak ditaruh di depan. Petunjuk dari Nabi, Fatihah dulu. Fatihah tidak kita bahas, jadi tenang Al-Baqarah. Terus apa di Al-Baqarah itu cerita soal tunduk dan patuh. Agama itu perlu akal, tapi ada kalanya jangan hanya menggunakan akal. Cerita apa? Cerita Nabi Adam. Qala ya Adam uskun anta wa zawjuka, silakan tinggal di surga. Makan apa yang kau mau seblak makan, mau ketoprak, mau apa? Tadi sate, semua yang boleh dimakan. Minuman, mau kopi, minum, mau susu, boleh, silahkan. Boleh nggak buat susu? Jangan susu pada luar. Basi. Tapi ada satu yang jangan. Ini ketundukan kepada Tuhan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Tapi sayangnya di surga bukan cuma dia berdua, ada yang nebeng. Itu. Terus kalau nggak ada yang ketiga ini aman itu. Kayak tadi ikhwan itu adabnya, di antara adab kita bertoriko adalah harus selain mengunjungi guru juga mengunjungi sesama ikhwan. Bahasanya jangan banyakkan kongko. Kongres. Di sini kongko. Kongko sama yang bukan ikhwan dibandingkan sama yang ikhwan. Pantes aduh kagak ini. Nanya maklumat yang bukan ikhwan ya. Iya. Iblis itu. Ini cerita tadi orang Nabi Adam tadinya tunduk patuh, kena virus. Kena virus. Malaikat semua disuruh sujud, usjudu li Adam, fasajadu ila. Ini bicara soal ketundukan, kepatuhan. Al-Baqarah. Terus apa lagi? Kisah yang menjadi nama surah ini Al-Baqarah, karena di situ ada kisah sapi. Itulah firman Allah mengisahkan Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Hai Bani Israel, kan kamu mau cari solusi nih, ada masalah. Masalahnya tidak saya ceritakan. Intinya Bani Israel datang ke Nabi Musa minta solusi. Nah, kalau kayak kita datang ke bangsa apa? Itu kan banyak hajat, banyak masalah, biasanya semangat ke bangsa apa? Sendiri juga jadi. Kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kalau mau tahu, kalau mau hasil maksud, sembeli sapi. Tapi apa coba jawaban Bani Israel? Qalu atattakhiduna huzwa. Main-main. Anda main-main. Kalau kita nanya serius, malah nyurus nyembelih seekor. Apa hubungannya nyari pembunuh? Jadi lagi nyari pembunuh, ada orang yang dibunuh, sudah diketahui nih pelakunya. Padahal Sambo itu dibunuh. Gak tahu. Itu, kalau sahabat waktu ada
ada peristiwa salah seorang anak pejabat hilang tenggelam itu? Iya. Oh, kalau datang ke bang usaha ada suruh beli satu. Ikut ini, ikut kisahnya. Itu bukan sejarah, langsung baik lagi. Itulah Al-Baqarah surat kedua di dalam Al-Quran. Semuanya isinya berbicara soal Islam. Al-Islam maknanya secara bahasa tunduk dan patuh. Asal pokok tadi ibarat akar dalam beragama itu bukan akal, tapi ketundukan dan kepatuhan. Tadi kalau semua dipakai akal, wudu yang keluar angin, ya bagian mana? Terus yang diusap bagian mana? Iya, tadi kalau mau mengerti dulu bahwa tongkat qomat berhenti sholat itu menghadap belakang. Oke, inilah kita dididik oleh guru supaya menjadi punya sikap jiwa seperti Nabi Ibrahim. Aslamtu li rabbil alamin. Tunduk dan patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Waktunya sholat, walaupun lagi mancing, sekarang tinggalin. Dulu sebelum ketemu Abah. Lanjut. Takut. Tidak tunduk, tidak patuh, malah cari ikan. Itulah dasar dalam beragama, itulah ketundukan dan kepatuhan. Walaupun tidak mengerti ilmu yang diwajibkan untuk beribadah bukan mengetahui tujuan ibadah atau alasan ibadah. Kenapa kita diperintahkan sholat? Kenapa diperintahkan puasa? Kenapa diperintahkan haji? Itu tidak wajib, Pak. Yang wajib diketahui adalah bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya haji, bagaimana pekerjaan haji, bagaimana syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa. Adapun hikmahnya itu tidak wajib. Kalau mau dicari itu kesempurnaan, silakan. Artinya apa? Ada orang paham ilmunya, tapi tidak mengerjakan, tidak mengamalkan. Bab sholat dia paham, bab wudu dia paham, tapi kagak sholat. Tiap hari dikaji aja itu. Dibandingkan orang yang dia hanya sekedar tahu tata cara kaifiat sholat, tidak tahu apa hikmah sholat, tapi tiap hari dia itu mengerjakan sholat. Kira-kira lebih bagus yang mana? Yang kedua, walaupun nggak ngerti dia kerja. Jadi bahasa Abah ikut saja mumpung tidak ngerti, itu bukan ajaran Abah. Ajaran Al-Quran, ajaran agama Islam kita itu disuruh tunduk, disuruh patuh, mengerjakan agama, ngerti atau tidak mengerti. Makanya kata ulama, cukuplah alasan kita ibadah itu apa? Bahwa Allah memerintahkan kita semua. Kenapa kamu sholat? Allah perintah. Kenapa kamu haji? Allah perintah. Kenapa kamu puasa? Allah perintah. Kalau tahu hikmahnya lebih sempurna. Kalau tidak tahu juga tidak. Itulah cara guru mendidik kita. Melalui apa? Melalui tuntunan beliau. Jadi dibiasakan tunduk dulu ke guru. Kalau ke guru itu tanpa maksud merendahkan, sama dengan kita secara basyariah. Terus ini sama dengan kita secara basyariah, secara manusia. Kita manusia, guru manusia. Kalau kita sudah terbiasa tunduk, ikut, patuh, taat kepada guru yang sama-sama manusia, nanti kita akan terbiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah tujuan dari guru, memberikan semua maklumat tentunya, supaya diantaranya supaya kita ini terbiasa Islam kepada Allah. Dikasih senang kita terima, dikasih susah juga Kalau terima nggak diterima udah dapat gimana?
Ya itulah, jadi kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan guru mursyid tadi yang membimbing kita menjadi pribadi-pribadi muslimin. Maka bukan sekedar Islam kita ya, kita mah al-Islam atau Islam kafah. Dan ketemu guru sehingga dengan berkah karamah guru tadi kita ditanamkan benih Al-Quran, yaitu benih la ilaha illallah. Sebagaimana bahwa tadi kalau ditanam disiram dengan baik pasti tumbuh ada buahnya. Nah, itu juga zikir yang ditanam dalam hati kita. Kalau disirami terus apa nyiraminya amaliyah, nanti ada buahnya, ada hasilnya. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi mu'minin hadana wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.